Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bersharing ya sama Bapak, dimana saya ada sebuah tugas dari guru penggerak untuk memberi beberapa tanggapan terhadap Bapak tentang situasi dalam kelas, situasi atau masalah yang ada di dalam kelas atau sekolah tersebut. Apakah Bapak bersedia memberikan pendapat terhadap saya? Monggo, pada intinya nanti kalau sesuai yang bisa atau ada yang di sekolah tersebut atau di sekolah saya itu mungkin ya, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab dari saya ya, mau nggak mau tetap itu saya sampaikan apa adanya, tapi dalam konteksnya kan nggak semua harus saya utarakan tentunya. Oh iya, terima kasih ya Pak. Yang pertama Pak. Ya, mohon maaf tapi asmane itu. Oh iya. Tak kenal mah kata saya. Oh iya Pak, geng Pak. Nama saya Neng Nurhana, saya dari TKA Banderso. Dan Bapak sendiri? Saya sendiri Pak Nur. Pak Nur ya. Dari TK? Dari TKA. Oh iya, dari TKA Makarim Pak. Begini nggih Pak nggih, saya akan bertanya tentang situasi atau kondisi di sekolah dulu nggih Pak nggih. Nah, yang pertama, apakah di sekolah Bapak terdapat masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan moral? Kalau hal seperti itu mungkin ada beberapa sih, tapi itu jadi bisa sedikit cerita dulu nih. Yeah. Nah, jadi yang saya hadapi itu ada salah seorang wali murid itu yang ya dibilang itu masih saudara dari salah satu guru yang mengajar di sini. Tapi dalam konteksnya wali murid itu sedikit-sedikit kalau ada masalah menyampaikan ke guru tersebut yang notabene itu masih saudara, dan pada prinsipnya dia itu pengen dapat kepastian atau jawaban dari pihak sekolah. Jadi mungkin itu pemanfaatan tentang kedekatan karena keluarga, sifatnya bersifat keluarga. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun tentang anaknya itu dikit-dikit disampaikan, entah dalam masalah seperti halnya kayak semacam bullying atau apa, tapi itu yang menjadi dilema selama ini yang mungkin agak berimbas ke semuanya, karena dari wali murid yang lain pun kok kalau istilah orang Jawa kok dumeh cedak sama guru, salah satu guru di situ. Terus dia itu intinya ya apa-apa komplain lah gitu. Itu kayak termasuk pilih kasih gitu nggak Pak? Ya kalau pilih kasih kita kembalikan ke personalnya ya. Kalau saya sendiri selaku kepala sekolah ya harus bisa menyelesaikan itu tanpa ada pilih kasih, entah itu siapa, keluarganya siapa, karena saya dituntut untuk bisa menyelesaikan itu dengan cara saya gitu. Oh, seperti itu Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut di sekolah? Ya intinya gini Mbak, menurut saya kalau hal seperti itu kan kita harus lihat dari apa atau masalahnya. Sedemikian besar apa masalah tersebut, dan itu bisa diselesaikan secara internal antara wali murid tersebut dengan guru yang dibilang itu masih keluarga atau family. Itu kan juga pernah saya lakukan. Maksudnya gini, kalau itu masalahnya masih menyangkut dalam hal untuk lingkupnya keluarga, monggo saya persilakan untuk menyelesaikan secara personal, karena mungkin bentuk seperti itu bisa dibilang kayak orang curhat atau gimana. Tapi kalau konteksnya ranahnya udah masuk ke sekolahan, itu saya harus ikut campur tangan, karena nanti penyelesaian suatu masalah di sekolah itu tetap pengaruh ke sekolah juga. Takutnya dengan imbas nanti yang terjadi entah baik buruknya itu nanti tetap berpengaruh di sekolah juga. Seperti itu nggih Pak. Lalu bagaimana Pak untuk mengetahui? Ya makanya itu tadi Mbak, saya bilang untuk
kita harus mengidentifikasi masalah tersebut itu masalah internal antara keluarga atau emang udah ada ranahnya emang berpengaruh ke sekolahan. Tapi misalnya kok itu misalnya nanti udah menyangkut ke wali murid yang lain, itu juga saya lihat dulu ini masalahnya itu tentang pembelajaran atau apa, atau cuma sekedar wali murid dengan wali murid. Itu kan yang namanya wali murid mungkin bisa diselesaikan mungkin wali kelas 5 nih misalnya, yang SD atau apa. Kalau TK kan kelompok A, kelompok B. Nah, kalau itu kan ada gurunya di situ, ada guru pengampunya. Jadi mungkin kalau itu internal antara wali bisa diselesaikan nanti biar bu gurunya nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan misal pun ada non sewu bu guru itu kok bilang ke saya, Pak ini ada masalah seperti ini ya, kita harus menyelesaikan dengan cara bijak juga, dilihat dari sudut pandang apa. Tapi kalau udah ranahnya nanti masuk ke ini udah masuk ke ranah sekolah, saya harus tetap kalau campur, karena saya tipikalnya orangnya nggak mau Mbak Nun, saya nggak mau berbelit. Jadi sebisa mungkin secepat mungkin kita harus kasih solusi dan penyelesaian dalam hal tersebut. Kalau itu dari sudut pandang wali murid yang lain bagaimana Pak? Ya, Kan itu mengetahui wali murid yang lain tidak Pak itu? Ya makanya dilihat dari sudut pandang tadi Mbak, makanya kok itu cuma antara personal, mungkin kan dari personal itu bisa diselesaikan antar nanti dengan guru kelas. Tapi kalau udah lingkupnya melebar itu mau nggak mau saya harus selesaikan, karena pernah terjadi kasus gini, mungkin bisa dibilang orang itu anggapannya bullying, padahal yang namanya anak kecil itu Mbak. Nah misal dia berkelahi nih, ada yang luka atau apa yang sifatnya sebenarnya nggak fatal sih, nggak patah atau apa, cuman mungkin ada sedikit cakaran atau apa. Tapi kan langsung dia itu merembet karena dia mungkin merasa dia ada semacam bisa dibilang orang yang di situ family sendiri, langsung bisa dibilang dia orangnya beranggapan itu backingannya dia di sini, terus seolah-olah dia lebih merasa tinggi. Sedangkan yang namanya anak-anak itu kalau udah sekedar bermain nanti kita biarkan aja nanti udah jadi satu lagi nggih. Jadi sifatnya kan, tapi kan yang terjadi itu yang saya sesalkan itu kenapa orang tua itu sekarang mah ikut campur tangan, karena uang itu masalah anak-anak itu nanti kalau udah jadi satu lagi udah bermain lagi udah tapi ya mungkin anggapan dia merasa saya itu di sini punya saudara, saya itu di sini punya backingan yang apa bisa dibilang bisa menyelesaikan. Tapi kan saya juga harus melihat mana atau yang salah, mana yang benar, karena tidak ada api pasti juga tidak ada asap. Jadi harus secara profesional saya menyelesaikan itu pun secepat mungkin saya ambil tindakan, karena saya nggak mau berlarut, takutnya nanti berimbas ke wali murid, ke murid, langsung ke pembelajaran sendiri, kan gitu. Iya Pak. Lalu bagaimana yang Bapak lakukan dengan hal tersebut? Kalau itu kemarin alhamdulillah sudah selesai Mbak. Jadi saya jadwalkan untuk antara wali murid yang mungkin bisa dibilang berselisih itu saya panggil semua dengan guru kelasnya, terus saya suruh mengungkapkan pendapat dulu, ini gimana. Jadi saya bisa ambil kesimpulan dengan cara saya ambil jalan tengah, karena saya di sini harus dituntut untuk profesionalisme, nggak bisa saya mendukung satu dengan satu. Dan yang saya ambil lebih lanjut ini tuh kita jabarkan, maksudnya kita kasih penjelasan ini tuh masalah anak-anak. Sebenarnya kita itu nggak harus saling menyalahkan antara orang tua dengan orang tua, karena dalam konteksnya yang namanya pembelajaran atau di sekolah itu udah jadi tanggung jawab guru, bukan orang tua sama orang tua. Walaupun kemungkinan kadang ada orang tua yang dilapori anaknya ini loh itu nakal, terus orang tuanya ikut-ikutan, itu saya nggak senang, karena apa ya itu tadi Mbak, saya kembalikan anak itu kalau nanti walaupun bertengkar tapi nanti udah jadi satu lagi, dia udah nggak masalah. Jadi nggak orang tua ikut-ikut, kenapa itu ya karena gimana ya, kalau saya itu cenderungnya mungkin harus dikasih pemahaman antara orang tua dan orang tua.
keseluruhan, karena takutnya berimbas ke hal-hal yang lain. Terus kalau ada sesuatu hal yang mungkin terjadi lagi dalam konteksnya hal yang masih serupa atau sama, itu oh ini loh jalan penyelesaiannya gini, itu juga saya tekankan kepada guru-guru yang hidup di sini. Berarti ke anu ya Pak ya, bisa dimasukkan di parenting itu ya Pak ya, caranya ya, menyampaikan terhadap orang tua itu loh Pak. Soalnya kan dalam adanya pembelajaran seperti parenting itu kan kita bukan pembelajaran ke anaknya, tapi kan ke orang tuanya, karena orang tua juga itu sangat perlu Mbak, karena dengan hal adanya kegiatan parenting itu kan kita juga memberikan kesempatan juga kepada orang tua untuk memberi masukan ke kita, misalnya ada berbagai masalah atau berbagai keluhan dari mereka, kita juga bisa tahu dan kita juga bisa mengambil sikap gimana jalan keluarnya, apa saja yang pihak sekolah harus lakukan. Dan selain itu juga timbal baliknya kita juga harus kasih pemahaman ke orang tua wali murid itu. Jadi tidak semua hal yang di luar itu bisa dibawa ke sekolah, dan yang di sekolah pun tidak bisa semuanya untuk dibawa keluar, karena tanggung jawab sepenuhnya anak-anak didik itu di ranahnya sekolah, ya jadi tanggung jawab guru. Jadi enggak, kalau udah diserahkan ke kita ya mohon izin kita diberi kepercayaan, jangan itu permasalahan di sekolah kebawa ke rumah, nanti komplainnya ke sekolah. Hal seperti itu tetap terjadi Mbak, tapi dilemanya kan kita kasih pengertian gimana caranya kita ada satu kesepakatan lah, satu misi, gimana kita caranya mendidik anak-anak benar. Jadi di sekolah itu tanggung jawab guru untuk mendidik, tapi di rumah orang tua juga harus mendukung yang jadi program sekolah juga, karena intinya keberkesinambungan lah, karena kalau tidak ada dukungan dari pihak orang tua pun secara kita sebagai pendidik bisa dianggap gagal, karena hal-hal yang kita ajarkan di sekolah itu juga seharian juga di rumah. Lalu untuk yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan, terutama untuk kasus tersebut, serta apa yang bisa mendukung nilai kebijakan ya ini ya Pak, maksudnya kan itu tadi kan permasalahannya karena ada seorang wali murid yang mungkin dengan guru yang di situ masih family, masih keluarga. Tapi kan saya tekankan juga untuk gurunya itu, karena gimana pun kamu, walaupun itu saudaramu, kamu juga enggak bisa serta-merta memberi semacam dukungan atau apapun itu, karena kamu di sini benar-benar untuk profesional. Nggak bisa kamu kok nilai-nilai yang ditekankan. Iya kan gitu. Gurunya yang iya itu soalnya kan nanti kalau seperti itu kan bisa cenderung ke maksudnya itu pilih kasih. Karena ya benar itu keluarga, tapi kan itu sifatnya di rumah. Tapi kalau di sekolah jenengan ki jadi wong tuane kabeh. Jadi harus bisa mengambil sikap juga secara profesionalis itu tadi, gimana untuk mengambil sikap dalam suatu masalah, karena konteksnya nggak ada Mbak yang namanya wah kayak Mbak Yuku itu Masku itu nggak bisa. Kalau di rumah silahkan, tapi dalam konteksnya tetap guru dimanapun itu dituntut dengan adil, walaupun saya juga tekankan nilai kemanusiaan, nilai keadilan itu tetap harus maksudnya diutamakan juga, bukan sebatas saya bantu karena ini saudara saya, enggak juga. Tapi intinya mana yang harus dibantu itu bukan konteksnya untuk keluarga atau anak, tapi harus adil juga. Karena itu tadi saya enggak mau yang namanya bawaan saya yang dimaksud guru itu kok pilih kasih, nanti imbasnya tetap mau nggak mau ke sekolah. Kalau yang faktor-faktor itu tadi yang saya juga misalnya itu benar-benar harus diselesaikan, ya kita yang saya ambil itu tadi semacam halnya yang saya sampaikan di awal,
kita dudukkan bersama, kita jadwalkan apa atau permasalahannya itu sebenarnya gimana. Jadi saya juga mohon bantuan dukungan dari pihak sekolah selaku guru-guru, itu juga saya ajak musyawarah. Terus yang kedua, kita libatkan wali murid tersebut karena kita nggak mungkin ambil suatu keputusan itu dari salah satu pihak dengan penjelasan satu pihak, karena kalau saya cuman ambil keterangan dari suatu pihak, sama aja saya nggak adil, karena nggak ada sistemnya apa ya, yang jadi keluhan, oh ini permasalahannya gini, langsung saya nggak mau ambil cari informasi dari sebelah maksudnya kubu sebelahnya. Itu kan saya nggak bisa, karena kebijakan itu kita analisa dari masalah yang timbul, mungkin dari si A gini, si B mempunyai pendapat seperti ini, kita saring, kita dudukkan bersama, lalu kita putuskan. Karena ya itu tadi, makanya dukungan itu akan terlaksana dengan adanya koordinasi antara kepala sekolah, guru, selanjutnya untuk dari wali murid juga. Makanya yang dibilang Mbaknya tadi, pembelajaran parenting itu memang sangat perlu itu untuk membangun sinergitas sama gimana untuk kebaikan kedepannya dalam pelaksanaan pembelajaran juga. Terus selanjutnya nih Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau saya mungkin yang saya lakukan sendiri, pada awalnya harus kita lakukan secara pendekatan persuasif, karena kita juga harus melihat karakter masing-masing dari wali murid. Kita harus juga tahu, bukan maksud saya ini backingannya siapa, ini keluarganya siapa, itu enggak, tapi dalam konteksnya karena saya melihat non saya dari banyak wali murid sekarang itu, kalau saya anggap dari segi pengalaman itu kan tidak bisa ditentukan dari umur. Kadang ada yang mungkin nikah karena dalam tanda kutip terlalu muda. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah itu dia belum bisa diminta jawaban, karena mungkin daya pola pikirnya juga masih labil. Terus beda kalau sama zaman saya dulu ini, ya kalau itu masalah di sekolah ya biasalah menyelesaikan. Tapi dalam sekolah konteksnya itu wong tua melu-melu itu saya salahkan, karena kalau mau sakit-sakit kan saya biasa sakit Mbak. Intinya ya, nek anakmu ora gelem dididik di sini, nggak mau dididik di sini, silakan dididik sendiri. Saya kembalikan ke orang tuanya, karena tolong kalau memang jenengan percaya kepada kita untuk anak jenengan dididik di sini, yaitu selama di sekolah ya ikutin aturannya. Tapi dalam konteksnya kalau udah di luar sekolah itu udah hak untuk mendidik dan mengasuh itu kita kembalikan ke orang tua. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dan kasus dilema di sekolah? Ya kalau saya tekan itu tadi Mbak, kita harus kerja secara profesional. Kita itu menuntut seperti hal yang tadi kan, karena ada kedekatan Mbak, kedekatan dari salah satu murid, salah satu wali murid ke salah satu pihak guru. Ya itu kan saya juga dilema. Di lain sisi kan saya kalau mau mengambil keputusan gini, nanti takutnya gurunya tersinggung. Kalau saya ambil sini, nanti saya ditakutkan mendukung salah satu pihak yang berlawanan. Makanya kan mau nggak mau itu tadi saya dudukkan bareng dalam penyelesaian masalah ini, karena kalau udah tahu oh permasalahan ini dari semua yang berkaitan itu jadi satu, duduk bareng itu lebih efektif. Karena apa? Bisa dibilang kalau orang itu satu permasalahan diselesaikan sama musyawarah, terus sama-sama tahu. Jadi konteksnya kalau bisa ya itu untuk pembelajaran bersama. Kalau emang perlu itu saling memaafkan ya disaksikan yang lain, karena biar nggak terjadi permasalahan yang berkelanjutan. Gitu. Tapi kalau dalam konteks seperti ini kan mungkin kadang kalau jenengan lihat di TV gitu, kadang ada yang sampai ranahnya ke hukum ke kepolisian. Itu sebenarnya saya miris juga lihat itu, karena semuanya itu masih bisa diselesaikan secara jalur musyawarah. Enggak apa dikit-dikit
dia punya backingan, keluarganya ada yang jadi polisi, itu saya nggak suka. Miris sebenarnya, karena dunia pendidikan itu bukan dunia hukum, beda. Kalau konteksnya anak didik itu merupakan sepenuhnya tanggung jawab kita, gimana caranya biar anak itu menjadi manusia yang berguna dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau udah ranah hukum itu kan udah bersifatnya merugikan salah satu pihak yang bahkan itu dibilang udah nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau tarafnya masih bisa dimusyawarahkan, ya itu yang saya ambil. Untuk kasus ini, bagaimana? Ada tantangan tidak Pak untuk ya? sekolahan? Tantangan itu tadi Mbak, cuman mungkin yang saya alami itu tadi, karena ada kedekatan dari salah satu guru yang mungkin sama wali murid, yang wali murid notabene masih keluarganya. Jadi kita pelan-pelan lah, karena menghadapi sifat atau karakter masing-masing orang itu kita harus secara pendekatan persuasif. Tantangannya kita bisa memahami karakter masing-masing kan, Pak. ya itu tadi, sekarang orang bisa dibilang dewasa tidak bisa ditentukan dengan umur, makanya kita kasih pemasukan secara perlahan, ini efeknya gini, nanti imbasnya gini, karena itu menjadi tanggung jawab saya selama itu memang permasalahan di lingkup sekolahan. Jadi saya nggak mau nanti itu berimbas ke ini suka sana tuh gini, nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah itu kan yang harus kita pikirkan juga untuk jangka panjang, karena entah siapapun itu besok yang mengaku di sini, entah guru, entah kepala sekolah, itu prioritasnya ya nama baik sekolah itu kan dipertaruhkan, tapi dijaga. Dengan seluk-beluk permasalahan yang ada itu harus kita bisa memberikan kepercayaan ke masyarakat umum. Ini loh sekolah ini ternyata dalam penyelesaian masalah bagus, langsung dari segi pembelajaran bagus, jadi nggak ada hal negatif. Walaupun kita juga nggak memungkiri Mbak, yang namanya sekolah itu yang namanya nilai plus minusnya pasti ada, anggapan orang berbeda-beda, itu monggo kita serahkan ke masing-masing gitu. Tapi dalam konteksnya saya sebagai yang diutuakan di sini, sebisa mungkin ya harus saya gimana atau caranya bikin ini itu kita dipercaya orang, sebaiknya kita juga harus bisa memegang kepercayaan yang orang kasih. Merangkul nih Pak. Dalam konteksnya merangkul, karena itu tadi dari berbagai karakter, terus orangnya masing-masing kayak apa, apalagi dengan manusia kita bukan dari yayasan secara keagamaan gitu. Maksudnya kalau Asia mungkin dari Muhammadiyah, notabene Islam, terus yang satu misalnya kayak yang dari yayasan Nasrani. Tapi kalau kita kan sifatnya global, jadi berbagai karakter yang ada di situ itu dari yang Muslim, dari non Muslim, bahkan dari yang mungkin mempunyai kepercayaan lain, itu kita harus bisa merangkul secara keseluruhan. Lalu apakah ada kerjasama Pak dengan komite atau guru-guru sekeliling di sini gitu, ada enggak Pak untuk adik ya, kalau atau apa gitu? Kalau hal seperti itu mungkin pas kalau ada pertemuan antara dulu deh Pak lingkupnya, kalau sini kan mungkin masih lingkupnya desa ya Pak, tapi kan ada kadang ada pertemuan juga antara guru-guru, antara kepala sekolah. Itu ya kita saling tukar pikiran, tukar pendapat, apa saja masalahnya, terus apa aja penyelesaiannya, bagaimana. Itu memang kita seringkan, karena itu untuk pengalaman kita juga, karena mungkin yang terjadi di sekolah ini beda dengan di sekolah sini. Jadi kita bisa bertukar pendapat, karena tidak menutup kemungkinan permasalahan itu bisa terjadi di sekolah sini. Jadi kalau terjadi seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, jadi kita saling tukar pendapat aja. Komite itu juga enggak Pak? Komite itu enggak ikut campur atau bagaimana Pak? Apa cukup ya, diselesaikan kalau saya selama aja? itu masih bisa diselesaikan secara internal dengan jalur musyawarah dan semua bisa menerima, itu kita usahakan yang terbaik untuk internal saja, karena itu nanti dapat berpengaruh dari angka akreditasi juga, di mana sekolah itu dibawahi oleh tingkatan yang lebih tinggi juga.
Lalu untuk yang selanjutnya nggih Pak nggih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor-faktor memudah itu tadi Mbak, kita kembalikan ke masing-masing ya, karena karakter itu yang kadang karakter orang itu yang kadang membuat kita sulit, tapi kalau karakter itu kita rubah mindsetnya, oh ini loh gimana caranya kita selalu bertindak dewasa, karena semua itu tergantung dari pengalaman masing-masing. Tapi kalau hal pendukung ya itu alhamdulillah yang saya alami di sini itu masih bisa apa, cara Jawa ini masih bisa dirampungkan ngomongan, nggak perlu dengan entah itu semacam kekerasan atau dengan tindakan hukum yang lain atau yang sifatnya merugikan secara personal, enggak. Tapi dalam konteksnya yang menjadi faktor mendukung sebenarnya salah satunya ya dari wali murid sendiri, dari guru yang mengaku, terus adanya parenting yang setiap bulan sekali emang kita kan. Oh bagus nggih Pak nggih, setiap bulan sekali itu nggih. Jadi itu memang ada sebuah komunikasi antara sekolahan dan wali yang selalu berkesinambungan. Iya nggih, soalnya kan bulannya kita nggak tahu nggih, maksudnya ada keluhan apa toh. Sedangkan itu kan juga jadi bahan pertimbangan dari sekolahan sini untuk memperbaiki ke yang lebih baik. Kemungkinan kadang ada dari wali murid usul, Pak Bu, untuk biar belajar enak mungkin dibikin kayak semacam apa, kalau sekarang kan yang di sini yang udah jalan itu cuman kelas A kelas B ya, nggak ada yang sistem kayak zona ini, zona bermain, zona bercocok tanam atau apa, itu kan ada zona dari itu kan kita tampung, terus kita rembuk juga di internal sekolah antara guru-guru gimana, karena semuanya itu kan ada plus minusnya. Karena kalau hal seperti itu diterapkan, kita juga harus lihat guru pengampunya. Kalau guru pengampunya cuma terbatas misalnya 3 orang, langsung ada berapa tempat atau zona, nah, itu kan kita juga tetap nggak bisa itu. Tapi dalam konteksnya perlahan, misalnya ini kayak kita ajak anak-anak keluar untuk sistemnya pas hari apa, oh ini belajarnya saatnya belajar dengan alam, nah, kita nanti ajak keliling, kita sebutkan hewan-hewan atau tumbuhan atau apa. Dan itu pun sesekali kita juga mengajak wali murid selaku orang tua. Itu karena saya juga ingin melihat dari orang tua tersebut gimana atau dia cara mendidik, sebenarnya bukan responnya, gimana cara dia mendidik kalau di luar, karena itu di luar sekolah. Coba keterlibatan orang tua itu gimana. Kadang kan ada orangnya, karakter orang tuanya itu pengennya anaknya bisa dibilang sempurna, apa-apa bisa. Sedangkan kita juga melihat kapasitas atau kemampuan anak sendiri, itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kita perlahan juga untuk gimana cara anak itu biar dia bisa. Makanya kita juga libatkan sekali orang tua itu. Oh berarti ini si A itu cara didiknya gini, kan bisa tidak misalnya anaknya nggak bisa, tapi ada yang secara halus menyampaikan kamu gini loh, kamu gini. Tapi ada yang sifatnya langsung keras, oh iya kok kamu itu cuma kayak gitu kok nggak bisa. Kan gitu kan. Kita juga bisa lihat karakter dari masing-masing orang tua juga. Biasanya seperti itu nggak Pak? Menerlibatkan wali murid kan untuk masuk ke dalam kegiatan gitu Pak. Nah itu mengganggu nggak Pak? Mengganggu pembelajaran misalkan saat itu tidak? Enggak juga, karena kan itu enggak setiap saat. Jadi cuma beberapa kali, sesekali kita ajak orang tuanya untuk ikut masuk terjun, bahwa dia juga biar bisa merasakan gimana atau caranya mendidik anak. Karena di sini itu menurut saya, kalau di rumah mungkin 2 anak dididik 1 ibu. Tapi di sini itu bisa dibilang 1 ibu didik berapa anak dengan berbagai karakter, latar belakang yang berbeda. Pertanyaan terakhir dari semua masalah atau problem yang disampaikan Bapak, apa yang dipetik dari hal tersebut dan pengalaman pengalaman yang terkesan untuk dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu? Ya kalau saya gini Mbak, karena saya di sini dituakan, ya saya harus bersikap profesional,
terus kebijakan yang diambil itu juga tidak bisa diambil secara sepihak atau apapun itu. Makanya saya tekankan semuanya dalam konteksnya itu, selagi itu masih bisa dimusyawarahkan bareng gimana cara jalan keluarnya, dan harus kita libatkan dari berbagai pihak yang bermasalah. Karena saya takutnya nanti kalau saya ambil kebijakan terus ini aturannya gini, itu nanti saya takutnya di sama wah kok otoriter atau gimana. Emang semuanya itu ada aturannya, tapi kan kita mengacu dengan aturan, tapi kan secara adab kemanusiaan, secara hati itu juga harus kita pertimbangkan juga. Karena kalau di sini kan lingkupnya jauh masih lingkupnya lingkup pedesaan gitu. Jadi tepo seliro ngajeni wong, menghormati orang itu masih kita tekankan di situ. Karena mungkin beda dari karakter orang yang tipe-tipenya di kota itu bisa dibilang kue aku itu nggak bisa kalau saya. Karena yang kita kedepankan itu satu masalah itu dimusyawarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kebijakan dan yang seadanya. Kalau masalah kesan-kesan ya alhamdulillah selama ini yang saya alami itu bisa terselesaikan dan tidak harus menjadi permasalahan yang besar dan harus jadi bahan yang gunjingan atau bahan yang disebarluaskan enggak. Oke. Sementara sampai di sini dulu nggih Pak nggih. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya, masukannya terhadap saya dari berbagai pengalaman yang sudah Bapak bicarakan atau Bapak lontarkan terhadap saya. Semoga saya juga bisa mengambil sebuah keputusan di mana saya juga masih banyak belajar nggih Pak nggih, dari pengalaman-pengalaman, dari mungkin dari sekolahan antar sekolahan, dan dari saya pribadi saya juga masih banyak belajar. Sekian nggih Pak nggih dari saya. Matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.